Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 4 volume 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 112, soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Disimak ya dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bilangan dan perhitungan. Nomor 1, ayo baca bilangan-bilangan berikut. Bulatkan bilangan tersebut ke nilai tempat yang ditunjukkan dalam kurung. Oke, nomor 1 kita baca dulu ya. Ini bacanya adalah 3.824.901. Nah, kita diminta untuk membulatkan ke 10 ribuan. Caranya Kak Sari ajarin ya, kayak gini. Kita salin ulang soalnya. Sudah, kemudian kita cari angka berapa yang menempati nilai tempat 10 ribuan. Nah, ini kalau kita lihat dari belakang, angka 1 di sini adalah satuan, kemudian 0 ini adalah puluhan, 9 ini adalah ratusan, 4 adalah ribuan, kemudian 2 di sini 10 ribuan. Oke, berarti angka 2 ini yang menempati nilai 10 ribuan. Kalau gitu, kita tandai aja dulu. Boleh dikotakin kayak gini. Langkah berikutnya, kalau mau membulatkan, angka yang di depan kotak ini kita tulis ulang, 38 ya. Nah, di sini kotaknya kan ya. Terus kita lihat angka di belakangnya kotak. Angka di belakangnya kotak itu angka 5 atau bukan? Bukan. Kalau dia bukan angka 5, maka di sini berubah jadi 0 dan 2-nya tetap seperti ini. 2 terus 0 0, 0, 0. Nah, ini pembulatan ke 10 ribuannya. Jadi dibaca 3.820.000. Tidak perlu pakai rupiah ya, karena yang juta-jutaan ini tidak selalu tentang uang. Bisa jadi misalnya jumlah penduduk di suatu negara atau bagaimana gitu ya. Atau misalnya banyaknya korban dari bencana alam yang sangat besar, kan tidak harus berupa rupiah. Jadi ini dibaca biasa aja, 3.820.000. Oke, seperti ini. Nah, coba Kak Sari kasih contoh mau ya, yang membulatkan ke 10 ribuan lagi ya. Ini dia contoh lain. Nah, misalnya kita punya angka bebas aja 4.728.000 ya, 563. Gini, ini kita disuruh membulatkan ke 10 ribuan juga. Berarti caranya mirip kayak tadi. Kita lihat dulu angka-angkanya. 3 ini sebagai satuan, 6 puluhan, 5 ratusan, 8 ini ribuan. Nah, 2 di sini adalah 10 ribuan ya, 10 ribuan. Berarti kita kotakin dulu. Kemudian kita tulis angka yang di depannya kotak, yaitu 4 titik terus 7. Nah, sekarang tugas kita adalah melihat angka di belakang kotak. Di belakang kotak atau di belakang angka 2 ini, angka berapa, Dek? Angka 8. Nah, kalau dia angkanya itu mulai dari 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9, ini artinya angka-angka besar. Ya, ini berubah menjadi angka 1, masuk ke angka sebelahnya atau angka yang di dalam kotak. Nah, jadi ini menjadi angka 1. Langsung kita hitung 1 tambah 2 berapa? 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian angka lainnya berubah jadi 0. Nah, gitu. Bedanya dengan yang atas tadi gini ya. Kalau 4 itu kan belum nyampe 5 ya. Kalau belum nyampe 5, angka yang di dalam kotaknya ini nggak usah berubah, tetap aja 2. Tetapi kalau di sini angka 8 itu kan termasuk angka yang sudah lebih dari 5 ya. 5 pun nanti termasuk. Nah, kalau sudah angka-angka ini, angka besar ini, dia berubah menjadi angka 1. Sehingga angka 2-nya ini 1 tambah 2, jadinya 3. Lagi, contoh lagi mau? Satu lagi ya, supaya paham betul. Jadi nanti pas ujian kalian bisa banget, gampang banget soal kayak gini. Misalnya adalah 1.476.000, kemudian 523. Nah, gini, 1.476.523. Disuruhnya membulatkan ke 10 ribuan lagi. Berarti kita cari yang 10 ribuan. Ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 10 ribuannya yang ini, angka 7. Berarti angka 1 dan 4 kita tulis dulu.
Nah, kemudian lihat angka setelah 7. Angka setelah 7 di sini adalah angka 6. Angka 6 ini termasuk angka yang besar-besar tadi. Berarti dia berubah menjadi angka 1 masuk ke sini. 1 ditambah 7 yaitu 8. Nah, kemudian angka lainnya tetap menjadi 0. Gini, bisa ya? Oke, kita lanjut dulu ke soal yang nomor 2. Nanti kita bahas lagi kalau ada yang kurang dimengerti. Nomor 2, kita baca. Ini 64.98172. Bisa kan membacanya ya? 64.98172. Kemudian bilangan ini diminta dibulatkan ke jutaan. Oke, angka pertama kita tulis ulang dulu bilangannya. Nah, di sini sudah Kak Sari catat ya untuk soal nomor 1 bagian 2, 64.098.172. Kita disuruh membulatkannya ke jutaan. Berarti kita cari angka berapa yang menempati nilai tempat jutaan. Di sini satuan, ini puluhan, ini ratusan, kemudian ini ribuan, 10 ribuan, kemudian di sini 100 ribuan. Nah, di sini jutaan. Ini dia, berarti angka 4 ini yang menempati nilai tempat jutaan. Kalau gitu kita kasih kotak. Oke, berikutnya angka di depannya 4 kita tulis ulang aja, 6. Nah, sekarang tugas kita adalah melihat angka setelahnya 4. Setelahnya 4 ini angka berapa? Ternyata angka 0. Angka 0 itu kecil atau besar? Kecil ya, nggak nyampe 5 kan dia. Yang besar-besar nih pokoknya 5, 6, 7, 8, 9. Lah 0 ini kan kecil. Kalau 0 ini kecil berarti 4-nya tidak boleh ditambah 1. 4-nya ya tetap 4 gitu. Kemudian angka yang di sini, yang di belakangnya kotak ini semuanya berubah menjadi 0. Selesai. Jadi setelah dibulatkan ke jutaan menjadi 64 juta. Gitu aja. Bisa? Latihan ya. Coba Kak Sari kasih contoh. Oke, katakanlah sekarang 172.563.124. Wow, ya. Ini kalau dibaca 172.563.124. Diminta dibulatkan ke jutaan juga. Caranya sama, kita pilih bilangan mana yang menempati nilai tempat jutaan. Terus nanti kita kasih kotak ya. Di sini satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Puluhan ribu atau 10 ribuan, 100 ribuan, ini jutaan. Ternyata jutaannya adalah angka 2 ini. Kita kasih kotak. Angka 1 dan 7 langsung kita tulis. Angka 1 dan 7 gini ya. Nah, kemudian lihat angka setelah 2. Angka setelah 2 ternyata adalah angka 5. Oke, angka 5 tadi termasuk di dalam angka-angka besar ini? Yes, termasuk ya. Berarti angka 5 ini berubah menjadi angka 1 ke sini. Nah, gitu. 1 ditambah 2 adalah 3. Oke, kemudian angka yang lainnya berubah jadi 0. Oke, dibaca 173 juta. Bisa, Dek? Bisa ya. Oke, lanjut ya ke soal yang nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini ada salah satu angka yang sebaiknya kalian coret karena tidak mungkin ada 4 angka di antara titik kayak gini. Ya, paling banyak angka, bukan paling banyak, di antara titik ini memang harus hanya ada 3 angka. Jadi, di sini angka 5 yang terakhir ini Kak Sari coret. Kalian nanti juga kayak gitu ya, atau dengarkan arahan dari guru. Kira-kira mana angka yang perlu dicoret. Oke, nah kalau punyanya Kak Sari yang dicoret angka 5 ini, sehingga nomor 3 ini dibacanya adalah 271.520.860.432 gitu. Diulang, 271.520.860.432. Bisa ya? Nah, sekarang diminta dibulatkan ke 10 miliaran. Oke, kita catat ulang dulu bilangannya.
kayak gini bilangannya ya. Nih di sini langsung 520 saja ya. 5-nya nggak usah ditulis tuh, 520. Oke, siap. Nah, sekarang kalau dibulatkan ke miliaran atau ke 10 miliaran. Oke, kita cari dulu nilai tempat 10 miliaran. Itu bilangan berapa yang punya nilai tempat 10 miliaran? Ayo, dari belakang ya. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Oke, 10 ribuan, 100 ribuan. Nah, jutaan, 10 jutaan, 100 jutaan, 1 miliar. Nah, ini 10 miliar. 10 miliar ternyata ditempati oleh angka 7. Kalau gitu angka 7 langsung aja kita kotakin. Nah, terus angka 2-nya kita tulis. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat setelah angka 7 ini angka berapa, Dek? Ternyata angka 1. Angka 1 itu kecil ya. Kalau kecil berarti angka 7-nya tetap tidak perlu dirubah, tidak perlu ditambah dengan angka 1. Berarti 7-nya tetap, kemudian angka setelah 7 ini berubah menjadi angka 0. Nah, gini sesuai banyaknya angka di atas. Oke, kalau dibaca ini adalah 270 miliar. Bisa? Oke, contoh lagi. Kak Sari lagi baik nih, suka bikin banyak contoh buat kalian. Ya, misalnya kita punya 38 miliar 426 juta ya 921.376. Kita baca ulang, 38 miliar 426 juta 921.376. Sama, ini anggaplah diminta dibulatkan ke 10 miliaran. Kalau gitu kita cari dulu mana angka yang menempati nilai tempat 10 miliaran. Di sini satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 10 ribuan, 100 ribuan, jutaan, 10 jutaan, 100 jutaan, kemudian miliaran. Nah, ini 1 miliaran. 10 miliarannya ternyata adalah angka 3. Kalau gitu kita kotakin angka 3. Gini. Oke, nah sekarang sebelum menulis angka di sini, lihat dulu angka di belakangnya 3. Angka di belakangnya 3 itu angka berapa? Ternyata angka 8. Angka 8 ini angka yang besar. Angka besar tadi mulai dari angka 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena ini angka 8 ini besar, berarti dia berubah menjadi angka 1 untuk ditambahkan ke 3. 1 tambah 3 adalah 4. Nah, kemudian angka di belakang kotak semua berubah menjadi 0 ya. 0 titik 0 0 0 titik 0 0 0 titik 0 0 0. Dah, ini dibaca berapa? 40 miliar. Bisa? Oke, coba kalau ada pertanyaan atau kalian punya soal yang mirip-mirip kayak gini tapi nggak sama persis, boleh ya tanyakan aja ke Kak Sari. Tetapi karena kolom komentar di video ini dinonaktifkan, kalian bisa bertanyanya lewat WA aja. Untuk yang belum tahu WA-nya Kak Sari, dicatat ya, 081 456 10 9870. Tetapi ini nanti bertanyanya atau diskusi soalnya harus daftar dulu ya, Dek ya. Nah, cara daftarnya gimana? Bayarnya berapa? Itu nanti serahkan aja ke orang tua kalian yang ada di rumah. Biar mereka nanti yang WA ke nomor Kak Sari di sini. Setelah didaftarkan baru nanti kalian bebas untuk tanya-tanya ya, biar tambah pinter. Oke, tapi kalau mau perhatikan dari video ini saja, menurut Kak Sari udah cukup kok. Karena kan di sini ditambah dengan contoh-contoh soal ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Tadi soal nomor 1, bagian 1, 2, 3 sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, ayo tuliskan bilangan-bilangan berikut dalam sistem bilangan. Oke, soal nomor 1-nya 300 kelompok 100 jutaan dan 68 kelompok 10 ribuan. Nah, ini cara menulis ke dalam bentuk sistem bilangan seperti apa? Harus kita hitung dulu. 300 kelompok 100 jutaan itu berapa? 68 kelompok 10 ribuan itu berapa? Kemudian dijumlah. Oke, seperti ini caranya.
Yang pertama, kita kalikan dulu 300 dengan 100 jutaan, atau boleh 300 kali 100 juta saja. 300 kali 100 juta itu sama dengan gini, 3 kali 1. 3 kali 1 adalah 3. Kemudian ini nolnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, hati-hati di belakangnya juga harus diikutkan juta. Kayak gini. Oke, berarti ini bacanya 30.000 juta. Atau kalau dituliskan 30.000 juta itu adalah 30.000, kemudian jutanya kita wujudkan dalam bentuk angka. Juta itu nolnya ada berapa? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gini. Atau kalau dibaca ini adalah 30 miliar. Jelas? Nah, sekarang untuk yang di sini 68 kelompok 10 ribuan. Sama caranya kita kalikan dulu. 68 dikali 10 ribuan. Boleh nulisnya 10.000 gitu saja. Sama dengan 68 kali 10. Caranya 68 kali 1 saja. 68 kali 1 kan 68 ya. Terus ada nolnya 1 buah diikutkan. Gini. Berarti 680. Terus di sini ada kata-kata ribu. Kita tulis juga ribu. Atau sama dengan 680. Ribu itu nolnya berapa? 3 ya, berarti kita kasih nolnya 3. Nah, gini, ini bacanya 680.000. Kemudian 30 miliar ini ditambah dengan 680.000. Cara menuliskannya, kalau kalian masih kesulitan, boleh disusun ke bawah. 30 miliar kita tulis. Nah, gini, ditambah 680.000, nulisnya dari belakang. 0 yang 3 ini dari sini, terus titik, kemudian 086. Gini deh. Terus dijumlah aja. Mudah ini jadinya. 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0 semua ini ya. Kemudian ini 0 tambah 0 ya 0, 0 tambah 8 ya 8, 0 tambah 6 ya 6. Titik. Ini nolnya turun semua. Terus 30-nya juga turun. Dah gini. Jadi ini dibaca 30 miliar 680.000. Inilah jawaban untuk soal nomor 2 bagian 1. Kan? Di situ kita diminta untuk menuliskan bilangan tersebut ke dalam sistem bilangan. Ini jawabannya. Bisa? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. 100 kelompok kali 80 miliar. Ya sudah, langsung kita kalikan saja. Tulis dulu. 100 kelompok kali 80 miliar. 80 miliar. Sama dengan seperti tadi, kita kalikan 100 dengan 80. 100 dikali 80 itu cara mudahnya 1 dikali 8. 1 dikali 8 adalah 8. Terus ada nolnya berapa ini? 1, 2, 3. Tulis 1, 2, 3. Hati-hati, kata-kata miliarnya harus ditulis juga. Miliar. Nah, gini. Ini kalau dibaca berapa ini? 8.000 miliar. Nah, 8.000 miliar menuliskannya bagaimana? Kita tulis 8.000-nya dulu. Miliar itu nolnya berapa? Kalau nolnya 6 itu kan juta. Kalau miliar itu nolnya 9. Ya kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dibaca 8.000 miliar atau dengan kata lain 8 triliun. Jadi ini jawabannya ya. Nomor 2 bagian 2, 100 dikali 80 miliar sama dengan 8 triliun. Nolnya sebanyak 12. Oke, lanjut ke soal nomor 3. 250 triliun dibagi dalam 10 kelompok. Nah, kalau yang nomor 3 ini bukan dikali, melainkan dibagi. Karena perintahnya harus dibagi. Langsung saja 250 triliun bagi 10. Menuliskannya seperti ini.
Ya, 250 triliun bagi 10 sama dengan, nah kalau pembagian cara mudahnya itu kalau di sini ada 01 boleh dicoret dengan 01 lagi. Oke, tersisa 25 bagi 1. Berapa 25 bagi 1? Ya 25. Kemudian ini ada triliun. Ya sudah, kita tulis triliun. Oke, nah sama dengan menuliskannya gimana? Triliun itu diikuti berapa nol? Triliun itu diikuti 12 nol. Berarti kita tulis angka 25, terus ada 12 nol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kayak gini. Ya, jadi jawabannya 25 triliun. Untuk soal nomor 3. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 4. 5 kelompok satuan dan 3 kelompok 0, satuan. Nah, caranya kita kalikan saja 5 kali 1. Kemudian nanti 3 kali 0,1. Menuliskannya gini ya. 5 kali 1 sama dengan berapa? 5 kali 1 tentu saja 5. Kemudian ini 3 kelompok 0 satuan itu berarti 3 kali 0,1. 3 kali 0,1 itu berapa, Dek? Udah pada bisa belum? Kalau yang belum langsung kita kalikan aja di sini ya. Mengalikannya boleh 0,1 kali 3. Kan sifat komutatif ya, boleh dibolak-balik. 0,1 kali 3. Caranya 1 kali 3 adalah 3, 0 kali 3 adalah 0, terus dikasih koma. Nah ini, jadi 3 kali 0,1 atau 0,1 kali 3 jawabannya adalah 0,3. Tulis di sini 0,3. Nah kemudian 5 dengan 0,3-nya ini diapakan? Ditambah. Oke, hati-hati, 5 ditambah 0,3 itu menyusunnya seperti ini. 5 ditambah 0,3. Kenapa? Karena sebenarnya 5 itu kalau kita buat jadi desimal adalah 5,0. Ya, 5 dengan 5,0 itu sama. Seperti ini menulisnya supaya nanti kalian menghitungnya tidak keliru. Oke, sekarang tinggal dijumlah. 0 tambah 3 adalah 3, 5 tambah 0 adalah 5. Komanya ikut. Nah, gini. Jadi, 5 ditambah 0,3 adalah 5,3. Ini dia jawabannya. Yang sebelah sini boleh kalian tulis di kertas buram saja ya. Tidak usah ditunjukkan, nggak apa-apa. Yang penting jawabannya sudah benar. Bisa ya. Ini untuk jawaban soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. 12 kelompok 0, satuan. Caranya langsung saja 12 kali 0,1. Kita tulis dulu 2,5 ya. 12 kali 0,1. Nah, caranya gimana? Seperti yang di sini tadi. Boleh kita susun ke bawah mengalikannya. 12 kali 0,1. Nah, gini. Kita hitung. 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. Kemudian 0 kali 2, 0. 0 kali 1, 0. Ditambah. 2-nya turun. 1 tambah 0 itu 1. 0-nya turun. Nah, sekarang meletakkan komanya. Komanya ada di sini ya. Ada satu angka di belakang koma. Berarti kita juga letakkan satu angka di belakang koma, yaitu 2 ini. Berarti komanya di sebelah sini. Dibaca 01,2. Atau kalau 0 paling depan itu nggak usah disebut, nggak apa-apa deh. Langsung aja 1,2. Berarti kita jawab ya 1,2. Selesai. Lagi-lagi ini ditulisnya tadi di kertas buram saja ya. Sebagai hitung-hitungan kita. Jawabannya nomor 5, 12 kali 0,1 adalah 1,2. Oke, lanjut ke soal nomor 6. 4 kelompok 1/5. Caranya tinggal 4 dikali 1/5. Gitu aja. Kita tulis ya.
2,6. 4 dikali 1/5 sama dengan berapa? Kalau yang ini caranya mudah, tinggal 4-nya saja dikali 1. 4 kali 1 adalah 4. Terus pernya jangan lupa, pernya per berapa? Per 5. Selesai. Jadi 4 kali 1/5 sama dengan 4/5. Itu untuk jawaban soal nomor 6 ya. Lanjut ke soal nomor 7. Pecahan campuran dan pecahan tidak sejati untuk 11 kelompok 1/7. Berarti ini nanti jawabannya 2 ya. Ada pecahan campuran, ada pecahan tidak sejati. Nah, yang harus kita hitung ini 11 kelompok 1/7. Berarti caranya 11 kali 1/7. Kita tulis dulu untuk soal nomor 7 ya. 11 kali 1/7 sama dengan, caranya bisa ya, 11 kali 1 saja. 11 kali 1 adalah 11, terus per 7-nya kita tulis. Nah, sekarang kita mau menjawab. Yang pertama, pecahan campuran. Berarti 11/7 ini harus dirubah ke pecahan campuran. Kita tulis pecahan campuran. Titik 2 ya. Soalnya 11/7. Kita rubah ke pecahan campurannya. Cara mudahnya gini dek. Karena ini per 7, kita tulis juga per 7. Kemudian kita berpikir 7 dikali berapa sih yang hasilnya mendekati 11? 7 dikali berapa? Tentu saja 7 dikali 1 kan? Karena 7 kali 1 /7. Nah, agar 7 ini berubah menjadi 11 harus ditambah berapa? Ditambah 4. Jadi pecahan campuran dari 11/7 adalah 1, 4/7. Kalau dicek gini, 7 dikali 1, 7, terus ditambah 4, 11/7. Gitu. Ini untuk pecahan campurannya. Nah, satu lagi adalah pecahan tidak sejati. Sebenarnya pecahan tidak sejati itu bentuknya yang seperti ini, di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, atau angka yang di atas lebih besar daripada angka yang di bawah. Jadi, kalau kita jawab pecahan tidak sejati, ya sudah, yaitu 11/7. Gini ya. Jadi jawabannya 2 macam. Ini pecahan campurannya, ini pecahan tidak sejatinya. Oke, ini untuk menjawab soal nomor 7 ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 yang besar di bawahnya. Nomor 3. Ayo beri tanda panah ke atas pada garis bilangan untuk bilangan-bilangan berikut. Nah, di sini garis bilangannya mulai dari 0, ada 1, ada 2, dan seterusnya ya. Oke, nomor 1 0,2. 0,2 itu posisinya di mana? Kan di sini 0. Berarti setelah 0 ini adalah 0,1. Setelahnya lagi adalah 0,2. Berarti 0,2 itu posisinya di sini. Kita kasih panah ke atas. Gini, terus kasih angka 0,2. Gitu. Bisa ya menjawabnya ya. Ikutin Kak Sari. Lanjut yang nomor 2, 6/10. Nah, kalau 6/10 ini enaknya kita jadikan desimal dulu. 6/10 itu sama dengan 0,6. Bisa ya. Jadi kalau per 10 itu langsung aja 0, misalnya ini nanti 7/10 berarti ya 0,7. 8/10 0,8. Karena punya kita 6/10 berarti 0,6. 0,6 itu di mana? Lihat dulu. Ini tadi kan 0,2. Berarti setelahnya adalah 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Yang ini. Kasih panah. Terus kasih angkanya 0,6. Oke, lanjut nomor 3, 1,6. Nah, angka satunya itu yang ini, Dek. Terus berarti setelah angka 1 adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Berarti di sini 1,6. Kita kasih panah ke atas, kemudian kasih tulisannya 1,6.
Oke, lanjut nomor 4, 2,1. Duanya itu yang ini ya, garis yang di sini. Berarti setelah angka 2 adalah 2,1. Ya sudah, berarti ini panahnya. Nah, tulisannya 2,1. Nomor 5, 3. 3 pas. Ini 0, ini 1, di sini 2. Berarti 3 yang mana? Nih, yang paling panjang ini, 3. Ya, kita kasih panah ke atas. Nah, gini. Di bawahnya kasih lagi angka 3 juga boleh. Terakhir, nomor 6, 1/10. Nah, kayak tadi ya, 1/10. 1/10-nya ini kita jadikan 0, 1/10 itu adalah 0,1. Karena di sini ada angka 1 besar, berarti menjadi 1,1. 1,1 di mana posisinya? Yaitu setelah angka 1. Ini dia angka satunya. Setelah angka 1 adalah 1,1. Berarti yang di sini ya. Kita kasih panahnya. Oke. Kemudian angkanya 1,1. Jelas? Jelas ya? Sudah selesai semua. Soal nomor 3 ada 6 macam bilangan yang harus kita tulis pada garis bilangannya. Kita sudah menyelesaikannya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, ayo urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Ingat, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Maksudnya gitu ya. Bilangan-bilangannya adalah 0,08, 8, 0,8, 0,808 dan 0. Oke, berarti ada 5 bilangan yang harus diurutkan dari yang terbesar. Nah, kita lihat dulu di antara 5 bilangan ini yang terbesar mana. Tentu saja yang terbesar adalah angka 8 sini. Berarti dia adalah terbesar ke 1 ya. Oke, kemudian nanti yang terkecil mana? Di antara 5 bilangan ini yang terkecil pastilah 0. 0 itu kan tidak memiliki angka. Berarti dia terkecil ya. Nah, karena ada 5 bilangan berarti nanti dia juara 5 ya. Urutan kelima atau paling kecil. Urutan paling besar udah ada yaitu angka 8. Urutan paling kecil sudah ada yaitu angka 0. Ya, nah sekarang di antara 3 nih harus kita urutkan dulu dari yang terbesar. Coba kita catat ya, 0,08, kemudian 0,8, satu lagi 0,808. Oke, nah ini kalau mau mengurutkan caranya kita buat dulu angka di belakang koma ini menjadi sama. Maksudnya gini, di sini kan 08 ini 2 angka. Nah, di sini 8 ini hanya 1 angka. 808 ini 3 angka. Atau ini disebut 2 desimal, ini 1 desimal, di sini 3 desimal. Karena belum sama, harus kita rubah. Kita rubah menjadi sama-sama 3 desimal. Karena ini yang paling banyak nih. Di belakang komanya ada 3 angka. Berarti ini 0,808-nya tetap. Kemudian 0,8-nya kita rubah menjadi 0,8 terus dikasih 0,2. Nah, gini. Dari 0,8 menjadi 0,800 ini sama ya, senilai. Kalau ditambah 0 di belakang koma sebanyak apapun itu boleh. Nilainya tetap tidak berubah. Satu lagi, 0,08 kita rubah menjadi 0,08 0 gitu. Jadi ditambahin 0 di belakangnya angka 8. Nah, sekarang sudah mudah ini diurutkan dari yang terbesar. Ini anggap aja 080. Yang di sini 800, yang di sini 808. Mana yang paling besar? Tentu saja yang paling besar 808 ya. Diikuti yang terbesar lagi 800. Nah, yang paling kecilnya 080. Karena ini tadi juara satunya sudah ada 8, berarti yang di sini sebagai juara 2, ini juara 3, dan yang di sini juara 4 ya. Juara 5-nya kan sudah ada, ini tadi yang 0. Oke, sehingga kita siap untuk mengurutkan kelima bilangan itu mulai dari yang terbesar. Kita tulis ya, urutan bilangan dari
yang terbesar adalah, paling pertama nomor 1, juara 1 yang terbesar tadi adalah 8. Diikuti juara 2-nya ini ya, 0,808. Diikuti juara ketiganya adalah 0,800, tapi kita nulisnya yang ini soal aslinya ya, yaitu 0,8. Diikuti juara 4-nya 0,080, tapi kita nulisnya yang ini sayang, 0,08. Nah, terakhir yang paling kecil adalah angka 0 di sini. Tulis. Sudah, ini jawabannya ya. Urutan bilangan dari yang terbesar adalah 8, 0,808, 0,8, 0,08, dan 0. Selesai. Oke, berarti sudah selesai juga tugas Kak Sari ngebantu kalian untuk ngebahas soal di halaman 112 ini. Mudah-mudahan kalian tambah paham ya. Nah, sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, Dek, silahkan di-like dan di-share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan pembahasan halaman ini. Jadi biar banyak yang tambah ngerti ya, sama-sama pinter. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.